Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar semua? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Semua sudah bangun ya? Sudah mandi, sudah sisiran, sudah berpakaian rapi ya? Pinter semua. Hati Tuhan senang kalau anak-anak datang dengan waktu ibadah dengan sikap yang baik. Itu tandanya kita menghormati Tuhan Yesus. Nah, anak-anak boleh saya minta kalian tetap sukacita ya, walaupun ibadah di rumah ya, seperti teman kamu ini. Mereka juga mau ibadah dan mereka penuh dengan sukacita ya. Nah, iya anak-anak, hari ini kita masih ibadah di rumah ya, tetapi harus tetap semangat ya. Nah, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya boleh ingin kalian tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi, lebih semangat ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Iya. Nah, saat ini kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua ambil sikap berdoa ya. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. 1 minggu lamanya Tuhan Yesus sudah menolong, menjaga kami. Dan saat ini kami senang karena ini hari Tuhan. Hari untuk kami datang kepada Tuhan. Hari untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami biarlah dengan sukacita, dengan sikap yang sungguh-sungguh kami berbakti kepada Tuhan saat ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya anak-anak, kalau kamu semua sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah percaya Tuhan Yesus, rumah kita ada di mana? Di surga. Ya betul, seperti pujian kita mengatakan, oh mama, oh papa, percayalah. Kita nyanyikan sama-sama ya, kita nyanyikan 2 kali. Silakan Kak Norbi. Ikuti gerakan Bu Lisa ya. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sangat tiada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sangat tiada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Iya ya, bagi yang percaya Tuhan Yesus, rumahnya ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan anak-anak? Kita harus hidup di dalam KASIH. Apa itu? Kasih. Orang yang punya kasih harus apa, anak-anak? Harus belajar menolong, mengasihi, apalagi sayang sama teman, apalagi suka mengampuni, suka memaafkan orang lain. Yuk kita nyanyikan lagu KASIH 2 kali, kita pakai gerakan, ikuti Bu Lisa ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah.
saat ini anak-anak mau dengar firman Tuhan, siapkan hatinya, siapkan telinga, dan siapkan matanya. Silakan Bu Irma. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang sekali ya hari ini kita boleh beribadah bersama-sama kembali meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah melindungi dan menjaga kami hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat nggak firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang seorang hamba yang tekun memohon, yang mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 hingga 35, yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Ya, kita akan melihat apa sih yang akan terjadi dengan orang yang tidak mau mengampuni. Kita lihat bersama ya cerita tentang seorang hamba yang jahat yang tidak mau mengampuni. Pada suatu hari, ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Maka raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam sebesar 10.000 talenta kepada raja. Nah sekarang raja meminta kepada hamba besar untuk mengembalikan 10.000 talenta itu kepada raja. Karena hamba besar tidak punya 10.000 talenta adik-adik, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian hamba besar itu memohon agar raja memberikan waktu kesempatan sekali lagi. Raja pun merasa kasihan kepada hamba besar. Karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Wah, hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang sangat senang. Tapi apa yang terjadi di dalam perjalanan pulangnya? Tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Siapa itu hamba kecil? Oh, ternyata hamba kecil itu pernah meminjam 100 dinar kepada hamba besar. 100 dinar itu adik-adik jumlahnya lebih sedikit, tidak sebesar 10.000 talenta. Tapi hamba besar memintanya kembali sekarang. Hamba kecil tidak punya uang, lalu memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi. Tapi hamba besar itu menolak permohonannya dan malah memasukkan hamba kecil itu ke dalam penjara. Teman-temannya sangat sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar. Lalu teman-teman itu memberitahukan kepada raja dan raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Padahal raja membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu raja menghukum hamba besar. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita belajar apa? Bahwa kalau kita mau kesalahan kita diampuni, kita juga harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Ya, yuk kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau selama ini kami telah bersikap seperti hamba besar. Kami lupa akan kebaikan Tuhan kepada kami. Kami tidak bisa mengampuni orang lain dengan mudah. Ampuni kami Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Injil Lukas, pasal 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Kita baca sekali lagi ya. Alamat isi alamat. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Nah adik-adik, ayat hafalnya sangat singkat ya. Mudah untuk dihafalkan, tapi jangan dihafalkan saja. Juga dilakukan ya. Yuk kita hafalkan sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Silakan dihafalkan lagi ya. Nah adik-adik, seperti dalam cerita tadi, Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita atas segala dosa dan kesalahan kita yang tidak terhitung banyaknya di hadapan Tuhan. Maka kita juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, itulah yang telah kita pelajari hari ini. Yuk, sekarang kita tutup ibadah kita di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah mengajarkan kami supaya kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami dalam menghadapi minggu yang baru ini. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati sanak saudara dan teman-teman kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tetaplah menjadi anak Tuhan yang baik ya, dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa.